Paise, apalagi Paise itu dilakukan di certain level gitu kan. Jadi ada murid yang di Paise, ada murid yang tidak di Paise. Maka jawabannya itu adalah tidak ada dalam sistem keluarga Grandmaster Yipman. Oke, jadi ini sebuah penjawaban yang memang secara data ya, secara fakta kami dapatkan langsung dari salah satu murid senior Grandmaster Yipman. Sehingga ketika kita bertanya apakah ada Paise, teman-teman sudah paham maksudnya itu seperti apa. Karena ada dua meaning. Yang pertama adalah benar-benar traditionally meaning, yang dimana itu ada murid dalam dan ada murid luar. Dan yang kedua ada yang benar-benar modern meaning, yang dimana itu hanya sebagai seremoni awal ketika kita melakukan penghormatan kepada guru sebagai pertama kali kita belajar. Hai guys, para Wing Chun lover yang ada di Indonesia. Bertemu lagi dengan saya di Q&A session My WSL Wing Chun Journey. Oke guys, kali ini saya kembali menjawab pertanyaan dari para Wing Chun lover yang biasanya kita dapatkan dari 4 channel kita guys. Yang pertama kita punya channel YouTube yang namanya Combat Wing Chun. Oke, di situ kita upload video-video kita. Yang kedua kita punya channel Facebook namanya Combat Wing Chun. Di sana kita sering melakukan live ya, berinteraksi dengan para Wing Chun lover. Dan yang nomor 3 kita punya channel Instagram namanya CVT Indonesia. Di situ kita biasanya memberikan upload video-video Q&A session seperti yang saat ini. Dan yang terakhir kita punya forum diskusi namanya CVT Diskusi Wing Chun, forum diskusi Telegram. Bila ingin bergabung, nomornya ada di Facebook fanpage. Di situ ada nomor kita, silahkan kirim pesan ke sana, nanti tim kami akan memasukkan Anda. Oke, kali ini kita kembali akan menjawab sebuah pertanyaan dari para Wing Chun lover. Pertanyaan ini sempat menjadi buah bibir ya. Wah, ini sebuah fenomena yang dimana apakah benar, apakah tidak itu sering terjadi. Apakah itu terjadi di keluarga Grandmaster Yipman Wing Chun? Pertanyaannya adalah apakah benar di Yipman Wing Chun ada seremoni Paise, dan apakah ada murid dalam dan murid luar dalam keluarga Grandmaster Yipman? Oke, jadi yang pertama kita harus tanyakan dulu Paise ini apa gitu kan. Jadi Paise ini kan tradisi leluhur guys, tradisi leluhur dari Konghucu yang digunakan oleh para tradisional Chinese martial art untuk membedakan antara generasi penerus ya dan bukan generasi penerus. Jadi di TCMA yang namanya Paise itu adalah sebuah ritual yang sangat sakral sekali, yang dimana ketika seseorang di Paise berarti dia membawa nama baik keluarga dari bela diri atau kungfu tersebut. Nah, mengenai Paise yang ada di keluarga Grandmaster Yipman, tadi saya pernah tanyakan ini langsung kepada salah satu murid senior dari Grandmaster Yipman yang namanya Andrew Mahanglum. Beliau satu angkatan dengan kakek guru saya Wong Shun Leung, masuk mungkin hanya 6 bulan perbedaannya ya dari Wong Shun Leung. Dan juga yang kedua saya juga tanyakan ini kepada Sifu saya, Sifu David Peterson, mengenai proses yang namanya Paise dan murid dalam dan murid luar. Jadi kita bedah satu-satu ya guys. Yang pertama, saya pernah tanyakan apakah benar ada murid dalam dan murid luar dalam Grandmaster Yipman. Jadi maksudnya adalah murid luar itu adalah murid yang hanya diajarkan kulit-kulitnya saja. Ya seperti banyak orang bilang. Murid dalam adalah murid yang diajarkan isinya gitu kan. Sebagai generasi penerus dan lain sebagainya. Ketika saya tanyakan itu kepada Andrew Ma yang notabene adalah salah satu murid paling senior yang masih hidup sekarang, maka beliau menjawab itu sama sekali tidak ada dalam keluarga Wing Chun Grandmaster Yipman. Jadi tidak ada yang namanya murid dalam dan murid luar. Murid dalam itu diajarkan semuanya, murid luar itu diajarkan hanya kulit-kulitnya. Itu sama sekali tidak ada guys dalam keluarga Yipman. Jadi bagi orang yang mengatakan itu jangan bermimpi. Saya tidak tahu Anda dapat info dari mana. Jadi murid dalam dan murid luar itu tidak ada. Dalam keluarga Grandmaster Yipman yang ada semuanya adalah murid. Murid yang cepat belajar akan mendapatkan banyak, dan murid yang lambat belajar akan mendapatkan sedikit dan harus mengejar ketertinggalannya dari murid-murid yang cepat belajar. Seperti itu ya.
Nah, beda halnya kalau kita mengatakan apakah ada paise dalam tradisi Grandmaster Yip Man. Ini pertanyaan yang kedua ya. Kalau tadi pertanyaan pertama adalah apakah ada paise untuk membedakan murid dalam dan murid luar. Maka jawabannya adalah tidak ada, itu sudah jelas. Nah, kalau ditanya apakah ada prosesi semacam ini dalam keluarga Grandmaster Yip Man, maka jawabannya ya, Andrew Ma kembali menjawab di kesempatan yang lain, maka beliau menjawab ada. Wah, lagi deh. Oh, ada ya gitu ya. Ada, guys. Jadi ketika saya pertama kali bertanya mengenai paise ini kepada Andrew Ma, mungkin beliau menekankan waktu itu akan adanya murid dalam dan murid luar dan generasi penerus. Maka beliau bilang nggak ada itu yang semacam itu. Tapi ketika saya tanyakan kembali di kesempatan yang lain dan saya lebih tekankan pertanyaannya adalah tentang seremoninya, maka ini jawaban beliau. Jadi bukan kata-kata saya, maka ini langsung adalah jawaban beliau. Jadi ketika saya tanyakan apakah memang benar ada prosesi paise, ya, prosesi penerimaan murid di keluarga Grandmaster Yip Man, maka jawabannya adalah begini. Paise, ini saya bahasa Inggris ya. Paise meaning that when you wish to learn from a teacher or a sifu, we have to follow a ceremony. Prepare a red envelope which contains money, then kneel down and pass on the envelope provided the sifu accept you as student. Of course, for example, Sam Lau, Moyat, and too many others are applying such ceremony. Terus saya kembali bertanya kepada beliau, was Grandmaster Yip Man did this ceremony to all of his students, including you and Sigung? Maka Andrew Ma kembali menjawab adalah, yes, all of us observe the said ceremony. Kemudian saya tanya lagi yang terakhir. Jadi kita harus detail bertanyanya, karena itu pengalamannya sudah sangat lama sekali. Saya tanya terakhir, is it help in the first time they learn or after some certain level? Maka Andrew Ma menjawab adalah help when start learning. Oke, guys. Nah, jadi ini realita yang ada dalam prosesi yang namanya paise dalam Grandmaster Yip Man. Jadi kalau ditanya apakah ada seremoni semacam itu dalam keluarga Grandmaster Yip Man, maka jawabannya adalah ada dan dilakukan di awal. Oke, jadi ada dan dilakukan di awal seremoni sebagai ritual lah mungkin, atau sebagai officially kita masuk sebagai member dalam keluarga Grandmaster Yip Man. Dan itu dilakukan di awal, guys. Namun ketika kita bicara paise yang berhubungan dengan tradisional Chinese martial art yang dimana itu sebagai generasi penerus, ketika itu dikatakan paise, apalagi paise itu dilakukan di certain level gitu kan. Jadi ada murid yang dipaise, ada murid yang tidak dipaise, maka jawabannya itu adalah tidak ada dalam sistem keluarga Grandmaster Yip Man. Oke, jadi ini sebuah penjawaban yang memang secara data ya, secara fakta kami dapatkan langsung dari salah satu murid senior Grandmaster Yip Man. Sehingga ketika kita bertanya apakah ada paise, teman-teman sudah paham maksudnya itu seperti apa. Karena ada dua meaning. Yang pertama adalah benar-benar traditionally meaning, yang dimana itu ada murid dalam dan ada murid luar. Dan yang kedua ada yang benar-benar modern meaning, yang dimana itu hanya sebagai seremoni awal ketika kita melakukan penghormatan kepada guru sebagai pertama kali kita belajar. Jadi kalau orang tanya ada nggak murid dalam dan murid luar dalam Grandmaster Yip Man, maka jawabannya adalah tidak ada gitu kan. Nah, sekarang bagaimana gitu kan? Nah, sekarang bagaimana gitu. Jadi kalau kita bicara tentang sekarang, itu adalah sebuah pilihan, guys. Jadi ini adalah sebuah pilihan. Apakah kita akan melakukan prosesi paise atau tidak di keluarga kita, itu menjadi sebuah pilihan. Saya pernah tanya langsung kepada Sifu David, apakah Sifu dan angkatannya itu mengadakan prosesi paise kepada Wong Shen Leung, maka Sifu David mengatakan bahwa itu tidak ada gitu. Dan apakah, saya sempat tanya juga sama Sifu, apakah nanti saya juga akan melakukan prosesi paise kepada Sifu, maka beliau akan mengatakan itu tidak ada gitu. Jadi itu adalah sebuah pilihan kalau bahasanya, guys.
ada sebagian orang juga yang mengatakan, wah ini kan di WSL ada juga yang mengadakan paise gitu kan. Jadi itu adalah pilihan guys. Jadi prosesi paise itu adalah sebuah pilihan yang dilakukan oleh seorang sifu terhadap keluarga yang dia pimpin. Jadi kalau mau mengadakan dipersilahkan, namun kalau tidak mengadakan maka itu sebenarnya juga tidak masalah. Tidak berarti yang mengadakan lebih tinggi daripada yang tidak mengadakan, atau kalau yang tidak dapat paise berarti dia bukan murid dalam dan hanya dapat luarnya saja. You gotta be kidding gitu kan. Jadi kalau kita bicara seperti itu, bahkan sampai ada yang mengatakan kalau Sifu David tidak dipaise oleh Wong Shun Leung berarti Sifu David berarti bukan murid dalamnya WSL. Are you kidding me gitu kan? Kamu dapat informasi aneh itu dari mana gitu kan? David Peterson itu benar-benar ya dianggap sebagai the blueprint of WSL Wing Chun. Beliau adalah termasuk salah satu penerus yang dianggap sangat sahih dalam theoretical Wing Chun Hok ya, science ya, Wing Chun science yang diajarkan oleh Wong Shun Leung. Jadi buat semua teman-teman, bagi kita ketika kita ingin melakukan paise atau tidak itu adalah pilihan masing-masing. Namun jangan dijadikan sebuah pembenaran bahwa yang ini benar, yang ini salah, yang ini salah, yang ini benar. Jadi fokusnya adalah ini adalah menjadi sebuah pilihan dari masing-masing sifu yang memimpin keluarganya masing-masing. Oke guys, semoga ini jadi sebuah jawaban dari pertanyaan. Jadi memang ada beberapa yang kontak ke saya langsung yang nanya, tolong dong jelasin tentang paise ini gimana biar tidak menjadi sebuah kontroversi. Bener nggak sih ada murid dalam dan murid luar? Terus bener nggak sih Grandmaster Yip Man memberikan teori lengkapnya materi ini ke A, materi ini ke B? Maka itu jawabannya tidak ada guys. Jadi Grandmaster Yip Man itu sangat fair sekali. Tidak ada yang murid dalam, murid luar pembedaan. Yang ada adalah pembedaan murid yang cepat belajar dan murid yang tidak cepat belajar. Yang cepat belajar dapat banyak, yang tidak cepat belajar tidak mendapatkan banyak. Nah, ini sedikit joke ya. Jadi kalau dikatakan ada murid dalam, murid luar, ada seremoni seperti itu, saya pernah tanya, berarti kan kayak Andrew Ma, Wong Shun Leung itu kan berarti hanya melakukan paise di awal ketika start learning belajar. Berarti mereka bukan murid dalam ya berarti ya. Ya, jadi ini sebuah sebuah konklusi yang menurut saya sangat dibuat-buat. Padahal kita tahu bahwa siapakah murid asisten utama Grandmaster Yip Man. Kita semua tahu ada 4 asisten utama yang selalu diberikan kepercayaan oleh Grandmaster Yip Man untuk menggantikan kelasnya ketika beliau berhalangan. Yang nomor 1 adalah Leung Seung, Tai Si Hing atau kakak pertama. Kemudian yang kedua adalah Lok Yu. Yang ketiga adalah Chu Song Ting. Dan yang keempat adalah Wong Shun Leung. Nah, jadi ini bercandaan kita mengenai apakah ada murid dalam dan murid luar dalam Wing Chun Grandmaster Yip Man. Oke guys, bagi yang bertanya semoga bisa menjadi sebuah jawaban dan sebuah sebuah kebenaran, kalau kita bilang ini sebuah pelurusan sejarah mengenai apa yang terjadi di zaman Grandmaster Yip Man langsung disampaikan oleh salah satu murid paling senior dari Grandmaster Yip Man yang masih hidup. Sehingga pada akhirnya kita tidak salah mengambil kesimpulan mengenai apapun fakta sejarah yang ada di zaman Grandmaster Yip Man. Ini bukan berarti kita lebih tahu atau paling tahu guys, tapi ini semua berdasarkan fakta sejarah yang kita tanyakan langsung. Oke guys, jadi kesimpulannya adalah kalau orang tanya paise, Anda harus tanya dulu maksudnya yang mana nih. Maksudnya apakah upacara seremoni kneel down memberikan red envelope atau amplop merah di awal belajar, maka itu ada. Tapi kalau upacara paise yang benar-benar tradisional Chinese martial art, yang di level tertentu baru diadakan upacara paise yang menandakan dia murid dalam, dan yang tidak di paise adalah murid luar, maka itu sama sekali tidak ada dalam sistem Wing Chun Grandmaster Yip Man. Oke, semoga bisa menjadi sebuah manfaat. Jawaban ini saya dapatkan langsung dari salah satu murid senior Grandmaster Yip Man yang namanya Andrew Ma Hang Lum. Semoga bisa menjadi sebuah pembenaran atau pelurusan sejarah yang ada di zaman Grandmaster Yip Man. Semoga jadi manfaat guys. Sudah tidak usah dipikirkan ada paise atau tidak. Yang penting kita fokus berlatih sehingga Wing Chun kita tidak terdegradasi menjadi
bela diri yang tidak dapat digunakan dalam pertarungan. Oke, saya lebih penting masalah itu. Sampai ketemu lagi guys di Q&A session berikutnya. Ya, tetap tonton live kita, cek 4 channel kita. Kita ada YouTube Combat Wing Chun, Facebook fanpage Combat Wing Chun, Instagram CVT Indonesia, dan kalau mau masuk forum Telegram, kita punya forum Telegram CVT Diskusi Wing Chun. Nomornya lihat ada di Facebook fanpage kita. Semoga jadi manfaat, tetap jadi pembelajar yang cerdas. Jangan mau hanya percaya pada satu berita. Pertanyakan, cek dan recheck berita-berita sehingga kita tahu dari beberapa sumber. Dan cari sumber-sumber yang terpercaya guys. Jangan cari sumber-sumber yang tidak terpercaya. Apalagi sumber melakukan klaim-klaim yang asal-asalan dalam Grandmaster Yip Man Wing Chun. Semoga jadi manfaat. Bye semuanya.